Nah, kita terusin soal tadabbur, Mas. Tawaran saya begitu. Jadi kan kayak kita kumpul di sini. Ya terserah kon fakultas opo, terserah kon NU atau Muhammadiyah, tapi ketika kita kumpul, kita bikin apa-apa, outputnya itu teamwork, gitu, kejujuran, kebijaksanaan bersama, kan begitu. Nggak, pokoknya kita hindarkan segala hal yang menciptakan friksi. Kalau di Indonesia, Mas, friksi itu kalau di atas itu memang dibikin. Kalau di bawah itu karena itu tadi, karena tidak ada tadabbur. Jadi kalau di bawah kan misalnya ada masjid-masjid yang ada kalau sholat di situ dipel. Kalau weweh ditumplek gitu loh, Mas ya. Kenduran itu haram, tahlilan haram, gitu-gitulah. Itu yang bikin orang bertengkar. Itu yang asli memang dari tafsir-tafsir Islam yang melahirkan perpecahan. Semua tafsir itu semua melahirkan perpecahan 100%. 4 mazhab coba. Emang Syafi'i, Hanafi, Hambali, satunya Syafi'i, Maliki, emangnya dia pernah mau bikin mazhab? Yo tanya sama dia. Anda ke kuburan sana. Tanya, panjenengan riyen damel mazhab nang mboten? Ora aku iki meng anu ditakoni wong aku jawab. Kok terus dadekke mazhab, kok terus dadekke aliran, kok terus dadekke institusi, kok jadi brand, jadi label. Mereka tidak punya niat seperti itu. Itu loh. Maka saya seluruh gerakan saya itu tak ancam dadi aliran tak tuh nyuraimu kan. Pokoknya tidak boleh ada label, tidak boleh ada kultus, tidak boleh ada institusi yang di wilayah kita, tidak boleh. Saya bikin ini. Kalau Anda orang NU supaya NU Anda lebih NU dan lebih Islam. Anda tetap NU, ojo terus pindah ikut golongan saya bukan golongan. Saya ini ruang. Saya bukan perabot kan itu. Kira-kira Mas, soal terserah Anda sekarang bagaimana. Nek perasaku itu. Nah, kalau kita di Australia kok terkontaminasi oleh pertarungan yang ndak itu. Anda tahu nggak ISIS sudah ndak ada sekarang. ISIS ini sekarang di Timur Tengah udah enggak ada. Enggak tahu tuh Anda. Enggak tahu dari mana Anda akan tahu berita seperti itu. Enggak ada ISIS, sudah habis sekarang. Hari ini. Ayo bicara nih gue ngerti. Aku emang percaya karo medsos, percaya karo media massa pekok kayak orang ngerti apa-apa ya. Beneran loh, Mas. Pondok pekok Loh, ini ISIS udah enggak ada, Mas, sudah habis. Dihabisin sekarang. Cuman karena yang menghabisi ini bukan Amerika, bukan Inggris, bukan Saudi, tidak diberitakan. Itu loh, Mas. Jadi orang boleh orang dimuat berbuat baik asal pro penguasa kan gitu. Jadi kayak saya bikin naihan kayak gitu ya, 40.000, 30.000, 20.000 terus menerus sampai pagi. Tidak pernah satu kata pun untuk keluar di media massa. Kan gitu. Meskipun aku gak paten gak karena urusan aku gitu ya. Di YouTube keluar. Loh, YouTube terbongkar lah. Enggak, kalau YouTube itu memang oleh Allah dibikin untuk saya. Ya Allah menciptakan proses sehingga menjadi internet dan YouTube itu memang itu hadiah untuk saya. Karena saya kan keluar dari media massa tahun 98. Saya keluar dari Kompas, Tempo, semua TV semua saya tidak mau masuk. Sampai hari ini saya tidak mau. ILC memaksa saya tapi kan bolehnya rekaman tok. Tapi saya disuruh datang tidak akan mau. Jadi sejak tanggal 22 Mei 98 saya off dari semua media massa. Terus Tuhan kasih YouTube. Yes. Sekarang bangkrut media-media. Bangkrut. Wong kamu menayangkan sesuatu yang tidak laku. Terus kamu pikir kalau yang laku itu cengengesan gitu. Wayang wong mati. Semua mati, tidak ada lagi. Pelawak itu mati, Mas. Mana ada pelawak sekarang? Sing ono wong cengengesan. Kita tidak melahirkan lagi Bagito. Apalagi kok Bagio. Basio. Tidak ada lagi manusia sekali itu. Karena dibunuh semua. Kayak Got Talent itu nanti bunuh juga. Avi bunuh juga. Bunuh itu maksudnya gitu. Digedek-gedek juara. Terus begitu gak payu buah. Itu semua gitu. Dibikin berhala, disembah,
nggak laku, buang. Tiap hari bikin berhala tuh TV. Jadi kalau yang namanya iblis dan dajjal itu benar-benar media massa di Jakarta itu, Mas. Dan tuh bilang sama mereka bahasa ngomong gitu, enggak ada masalah. Ono wonge tak omong ngono. Kan mulane kon dodol bakso ya tarek. Lah apa kon kabeh dadi wartawan ngene-ngene iki. Jual bakso sini. Halal jelas. Cak, Ya. Nun sewu. Di sini kan ya bukan permasalahan. Di sini kan banyak apa namanya kalau kita dengar khotbah gitu, terutama khotbah Jumat. Itu selalu yang diangkat dalam awal dari khotbah Jumat itu sendiri itu selalu bahwa bid'ah itu adalah semua bid'ah itu ada dolalah. Jadi hadis tentang bid'ah yang dolalah gitu. Nah, terus itu yang mungkin menjadikan ya salah satu sebab kenapa ada sedikit perpecahan, ada sedikit friksi antara yang mengatakan bahwa bid'ah itu dolalah dan sebagainya dengan yang menganggap bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau lo Cak Nun gimana Cak? Nah, mereka menjelaskan nggak bid'ah itu apa, kan khotibnya mestinya ngomong gitu. Saudara-saudara, gedok itu terbuat dari ketela pohon. Ketela pohon itu ditanam di tanah yang begini, ada ularnya yang membawa gini-gini, maka gedok itu haram begitu. Nah kalau bid'ah itu dolalah, dijelasin dulu bid'ah itu apa dari epistemologinya ya, harafiahnya, baru maknawiyahnya kan gitu. Lah enggak, moro-moro bid'ah haram ngono toh. Lah ngono iku cangkeme arek-arek iku. Apa? Belum tahu CNN. Maksud saya gini, mbok dijelaskan dulu supaya, makanya kan saya bilang kalau tadabbur enggak mungkin dia gitu. Kalau pakai tadabbur, sebenar apapun saya, belum tentu saya omongkan. Saya harus membaca forum, saya harus membaca responden saya. Meskipun saya bernafsu ingin ngomong sesuatu hal, saya tahan. Makanya acara kita bisa 8 jam, Anda tahu. 8 jam karena saya tidak mungkin melukai mereka, tidak mungkin mengecewakan mereka secara agak ekstrim. Sehingga mereka kerasan sampai jam piro ae kerasan, jam 3, 4, 5. Nek gak ono subuh mesti bablas jam 8, jam 9. Untung ada subuh. Itu Mas. Karena kita menjelaskan semua. Jadi saya ingin Mas, Allah itu al-badi. Jadi Allah itu maha pembid'ah. Terus karepe piye nek bid'ah iki dolalah, tak kandhane Gusti Allah, sampean dikai dolalah sampean. Bid'ah itu sekali lagi bid'ah itu membikin sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Misalnya Gus Mus mengatakan, itu kalau sampai Jumatan ditambahin itu bid'ah besar. Tapi Gus Mus ya gak jelas no ya. Maksudnya kita besar ya apa kan seolah-olah Jumatan lalu di gerakan 212 itu bid'ah segala macam. Lu memang bid'ah. Belum pernah ada orang 7 juta Jumatan di jalan raya kan gitu. Itu kan bid'ah namanya. Apa namanya, gabungan antara 7 juta Jumatan sama jalan protokol, itu bid'ahnya di situ. 7 jutanya enggak bid'ah, Jumatannya enggak bid'ah, jalan protokolnya bid'ah. Begitu digadokno. Bid'ah itu sama dengan kopi dikai sambel, bid'ah. Nek gak percaya coba ambil kopi terus kasih sambel. Lah gebres-gebres sampai. Jelas ya Mas ya. Nah menurut saya kasusnya seperti yang saya omongkan pertama, nggak arif, nggak bijaksana, mbok dijelasin kepada umat. Dan sebentar, saya tanya gini, mbok kita itu, mbok pemimpin-pemimpin itu punya kebijaksanaan kepada umat. Misalnya gini, kok serabutan toh setiap khotib ngomong sakarpe, setiap NU ngomong sakarpe, Muhammadiyah ngomong sakarpe, mbok rapat MUI, Basul Masail NU, Majelis Tarjih, dan majelis-majelis fikih yang lain dari kelompok lain. Rapat sebulan kalau perlu, nanti tak cariin biaya deh. Ya rapat apa yang terpenting yang selama ini membuat perpecahan umat itu kita recovery secara fikih gitu ya. Terus nanti ada fatwa bersama. Ini enggak, saat durungi poso Muhammadiyah di sini fatwa tanggal sekian. Terus besoknya NU tanggal sekian. Terus ono sing di Makassar iku. Iku riyo di sini. Iya, Naksabandia yang di Sulsel itu. Nyenengno itu Anda ikut sana. Enak iku. Posone kari.
Yo ini cepet, enak itu ya. Jadi nek pas Ramadan sampean pindah iya, habis hari raya baru kesini lagi kan itu ya. Gitu Mas, coba. Menurut saya kan fatwa bersama. Kalau sampean tadi mengatakan siapa tadi? Sampean tadi yang mengatakan fatwa bersama. NU, Muhammadiyah, ya Basul Masail, Majelis Tarjih, MUI dan lain-lain. Kok fatwa dewi-dewi? Umatnya dibiarkan bertengkar. Akhirnya saya kan di daerah kan gimana Cak, ini yang bener yang mana? Ya bener kabeh. Milih sing enak. Gitu saya. Pokoknya naik poso milih sing kari, riyo milih sing cepet. Sepakat, tenang aja. Sing tanggung jawab yang berfatwa. Kok nek di akhirat lho, kowe kok wis poso, kok posone kari. Lho, niki kok sing fatwa ngono to. Lah dia yang masuk neraka, kita masuk surga. Nah terus piye Mas? Lah masa kita dibikin friksi-friksi bingung-bingung terus. Betul Cak. Nyambung sedikit ya persoalan bid'ah tadi. Ini sebenarnya asik kalau masuk ke YouTube itu Cak Nun .2 Allah Maha Pembid'ah. Wah, udah itu langsung masuk liberal itu. Sebentar. Maksud saya begini. Kalau melihat ini cara Cak Nun menguraikan masalah atau menjelaskan masalah. Jadi katakanlah ketika kita sudah alergi dulu dengan kata bid'ah. Tadi kita aja semua begitu bilang kita harus bid'ah itu pada ketawa kan. Padahal sebenarnya akar maknanya secara epistemologis, harfiah dan sebagainya harus dielaborasi dulu gitu kan ya. Apakah cara seperti itu juga yang membuat Cak Nun beberapa waktu yang lalu nulis tentang khilafah itu ya. Karena kan beberapa kaget, loh kok Cak Nun gini. Tapi ketika saya coba baca, itu semacam mendudukkan konsep khilafah itu bukan sekedar makna khilafah sebagaimana yang dipahami publik selama ini gitu. Selama ini kan marketer khilafahnya HTI gitu. Jadi ketika kita bicara khilafah, menyebut kata khilafah, orang, oh khilafahnya HTI ini kan. Padahal ternyata kalau saya baca dari katakanlah FPI punya konsep sendiri. Katakanlah kerjasama antar dunia Islam. Mereka punya cita-cita untuk membuat mata uang bersama antar dunia Islam. Itu beda banget dengan HTI gitu. Nah ketika Cak Nun nulis, orang kan, loh Cak Nun ternyata bela HTI, ini gimana katanya NKRI gitu kan. Tapi begitu saya baca, khilafah di situ adalah mendudukkan konsep khilafah sebagaimana tugas kekhalifahan manusia gitu. Itu kalau saya tafsir atas Cak Nun. Ini belum sampai tadabbur ya Cak ya. Saya baca tafsir atas tulisan Cak Nun. Apakah seperti itu? Ini terus terang titipan dari banyak teman. Mbok takok ke itu kok Cak Nun kok nulis gitu. Ya. Menurut saya kita itu kuliahnya salah, cara nyari ilmunya salah. Menurut saya gitu loh. Jadi kita tuh ketika mendapatkan rasa manis itu kita punya kesimpulan yang salah mengenai hulu hilirnya rasa manis. Dan apalagi khilafah, wong saiki legi ya gak ro. Sekarang Anda itu membedakan wajah sama cantik aja ndak bisa mengurai kok. Air sama ombak itu aja nggak bisa kok. Airnya bisa Anda ambil, ombaknya ndak bisa. Misalnya gitu ya. Itu sing paling gampang nek gak dadi. Wong sak dunya loh Mas. Maka saya tuh ketawa-ketawa iki gak iso diandalkan menungso di dunia iki. Wis taek kabeh. Lho kan kata khilafah kan dari Allah. Mosok saya berani-berani. Kan Allah itu enggak menciptakan manusia kecuali untuk dijadikan khalifah. Iya. Khalifah itu subjeknya, khilafah itu apa namanya? Apa jenenge kalau bahasa Inggrisnya itu? Objek. Bukan objek. Bukan khilafah itu kata benda abstrak. Adjektif. Masdar. Adverb. Kan saya hati-hati betul sama kata khalifah ini karena Tuhan yang bikin ya. Arek-arek kok wani anti khilafah iki lho. Kon kok dibadek ilatmu karo malaikat Israel kan. Arek-arek kok wani iki lho. Saya enggak berani, Mas. Makanya saya bilang sama Ismail Yusanto, Anda ini kesalahan Anda nomor satu ini DWP HTI ya, datang ke rumah terus giliran sama Mabes, setelah itu Pak Kapolda. Jadi gini Mas, saya itu berani ngomong epistemologi karena saya punya marja. Ya saya karena nyuwun sewu di dunia ini urusan bahasa Arab itu ada majelisnya, namanya Majelis Umana. Majelis Umana itu adalah 9 orang yang jadi ada majelis beranggotakan 9 orang
di bawah kerajaan Arab Saudi, tapi internasional skalanya, yaitu menjaga bahasa Arab seluruh dunia. 6 orang itu dari negara-negara Timur Tengah, Arab, Mesir, Syria, gitu-gitu ya, Yaman. Terus yang 3 orang itu dari Afrika, Eropa, dan Asia. Yang dari Asia itu kita. Yang dari Asia itu anggota Majelis Umana itu kebetulan kakak saya. Jadi orang nomor 1 di Asia bahasa Arab itu kakak saya kebetulan. Jadi saya kalau ngomong bahasa Arab aku wani yo, aku duwe sumbernya yo. Betul. Dan semua yang saya omongkan di tulisan khilafah itu kan tidak mungkin tidak saya ajukan kepada kakak saya toh. Secara kebahasaan, secara apa tafsir, secara apa konstelasi apa segala macam mesti tak rekonfirmasikan. Oke, jadi saya kira masuk ke khilafah. Bedanya HTI sama saya bilang sama Ismail Yusanto dan teman-teman. Kalau Anda itu khilafah itu sudah prasmanan makanan. Pokoknya mejanya harus gini, nasinya harus gini, sayurnya harus ini gitu loh, sudah jadi. Sementara NKRI adalah prasmanan yang lain yang Anda mau berabrik Anda ganti dengan prasmanan Anda. Bagi saya khilafah itu bukan prasmanan makanan, itu makanan itu benih saya bilang. Khilafah itu benih. Jadi kayak benih kedelai, benih jagung, benih ya. Jadi itu masih benih. Khilafah itu belum bentuk, dia belum, ibarat bayi masih janin, dia belum bayi. Apalagi kalau hati kan sudah dewasa, sudah jelas konsepnya. Saya bilang di dunia ini tidak ada negara, tidak apa-apa kok. Kenapa harus terikat pada skala negara? Sehingga Anda mau mengganti NKRI dengan khilafah. Di dunia kan negara gak apa, Rasulullah gak pernah loh bernegara mas. Rasulullah tuh tidak pernah kerungu negara loh, gak tahu deh. Terus tak konfirmasikan, NU aja gak ngerti kok. Iya. Ya, saya nggak percaya udah sana, istikharah sana, minta ketemu Rasulullah. Kalau dia pernah dengar NU nanti kasih tahu saya. Dia belum pernah dengar NU, Muhammadiyah. Dia tanya sama, iku mau sing jenenge meh padha karo jenengku iku apa? Oh niku Muhammadiyah Kanjeng Nabi. Gitu. Jadi orang tuh kok gampang nesu lah ngono. Dia khilafah itu benih mas. Jadi khalif gini, ini jailun fil ardi khalif itu artinya saya menjadikan manusia gini. Anda ya manusia ya, Adam ya. Adam bisa saya sebut Adam. Nomor 2 saya sebut manusia. Nomor 3 saya sebut abdi, hambaku, hambanya Allah. Nomor 4 saya sebut khalifah. Anda khalifati, khalifatullah. Jadi Anda itu duta saya. Gitu ya. Nah Allah ketika bikin Adam, itu yang dia sebut bukan Adamnya, bukan manusianya, bukan Abdullahnya, tapi khalifahnya, fungsinya. Gitu nggak mas ya? Iqbal, sarjana, apa misalnya ya? Sarjana sastra. Terus kepala apa di Indonesia? Projo yang jelas. Ya projo. Nah, yang kita omongkan ini bukan Iqbal dari mana, Iqbal ini sarjana apa. Yang diomongkan Allah adalah fungsimu di masyarakat. Nah, khalifah itu adalah fungsi itu. Jadi fungsi pengelolaan. Jadi khilafah itu tata kelola. Gitu loh. Kok orang kok terikat pada kata khilafah terus paranoid, kan gitu. Bagaimana Anda ini kok gampang menparanoid? Saya itu merdeka dari semua kata-kata kok. Karena saya harus taat kepada makna yang aslinya kan gitu. Oke, jadi sekali lagi khilafah bagi saya itu benih. Dia kalau tumbuh bisa jadi republik, enggak apa-apa. Jadi kerajaan, enggak apa-apa. Kesultanan, monggo. Komunitas tok, tribe tok, enggak apa-apa. Gitu loh kalau saya. Terserah bentuknya yang Anda sepakati. Sama dengan ketela, mau jadi gedok monggo, mau jadi keripik monggo, tidak masalah. Itu sesuai dengan kesepakatan kesepakatan komunitasnya. Sekarang kalau HTI mau bikin begitu, mbak runding dulu sesama Islam dulu, runding ke PP Muhammadiyah, ke PBNU kan gitu. Mestinya ojo tuh ndek Senayan
khilafah. Akhirnya semua orang salah paham. NO sampai anti khilafah itu lah. Gusti Allah kaget loh, kok NO anti khilafah? Kok NO anti khilafah bagaimana? Kalau anti khilafah versi HTI masih oke. Gimana sih? Nek anti khilafah itu kan sampean menyinggung hatinya Allah. Piye to ki bocah-bocah iki? Piye to tak gawe ra iso ngising apa piye? Gitu. Kan gitu. Loh, kalau anti khilafah versi HTI oke, tapi kalau anti khilafah kan celaka dong kita. Wong itu konsepnya Allah. Allah tidak bikin kita kecuali untuk jadi khalifah. Maka bekal kita adalah khilafah, tugas kita adalah khilafah. Masa gitu aja tidak bisa memahami coba. Masa cuma saya bilang khilafah NKRI, terus teman-teman ngomong, "Cak Nun kok pro HTI?" Ya apa sih? Aku iki mek nyeret wedhus kok anggap wedhus sih lah. Aku mau bukan kandang PT ono Cak Nun kloro saiki lho. Bagaimana nih kaum intelektual modern ini? Bagaimana sih? Kenapa semua kok nggak punya ketangguhan intelektual, nggak punya koridor ilmu, gitu loh. Makanya sama setan pada takut. Makanya kalau ngimami, ayo dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan. Setan yang guyu, loh, saya nggak butuh soft. Aku sudah di dalam hatimu kok. Nah aku ngimami mas, makanya aku mau ngimami loh mas sampai hari ini. So, nah aku ngimami, ayo setan sing ngerti sembahyang musisan gini. Ayo setan iblis dajjal kalau mau ikut sholat sekalian sini. Gitu kalau saya. Enggak terus dirapatkan softnya. Kok rapetnya nih terus kon sujudmu piye kok malah susah, mestinya renggang dong. Kan gitu mas. Waktu tahiyat akhir kan butuh ruang untuk 1,3 1,4. Kok malah disuruh rapet gitu loh. Gitu loh. Enggak ngerti juga saya. Jadi orang sekarang tuh masuk anginan. Dididik masuk angin, dididik demam. Kurungu khilafah demam, kurungu apa demam gitu loh mas. Kok mbembetnya nih arek-arek kayak gitu. Jadi saya kan pakai bahasa Jawa Timur ya mas. Jadi, paham ya Pak ya? Jelas ya Pak. Sampean kepengin oleh badi piro sih? Di dunia iki kate ndolek harta benda sampai sak piro lah. Lah yo gak lah ya wis pokoke sing badi nomor 1 adalah Anda bersyukur itu sus badi gitu ya. Karena rasa syukur itu menerbitkan kegembiraan yang murni, yang sejati. Ya nek sampean gembira karena duit belum tentu itu kegembiraan yang benar-benar gembira. Itu ya. Ya. Jadi la in syakartum la azidannakum. Ya kadang-kadang gak payu itu ya rezeki, kadang-kadang kurang itu ya rezeki. Cuman bentuk ini ilmu keduanya adalah rezeki itu tidak hanya berupa materi. Rezeki itu bisa berupa penanya namanya Maulina, ya. Khusus untuk dosen UNER. Ya. Kira-kira kok bengi ngelendur. Oke. Apapun yang sampean alami, dole ono sing garai sampean syukuri. Aku iki mbak, nang urip iki bahkan gak berharap apa-apa. Belas gak. Upamane wis, apa wis? Negara, pemerintah, aku gak berharap. Upama pemerintah iku pejabat korupsi kabeh ngono, aku gak masalah. Aku dhewe lho ya. Angger ojo nemen-nemen akeh mek ngono tok. Lho enggak, soal dosis. Aku ndelok wong Islam, oh alah cik ngono kelakuan, alah gak apa-apa. Aku dhewe gak mengharapkan wong terus alim, khusyuk ya gak. Oh alah cik eling nek urip iku perlu sembahyang ngono tok wis alhamdulillah aku. Aku sangat rendah standar hidup saya. Gak berharap dukur-dukur nemen. Kon gorong sembahyang iki lho. Aku wis bersyukur, tapi lek roh nek ana nek ndek urip iki ana sing jenenge sembahyang roh kon yo. Nggih ngertos, ya alhamdulillah kon roh lah. Wis matur nuwun aku. Kon nek gak duwe keris ah. Ndek omah.
Lah gak duwe ya. Kebanyakan gak duwe ya. Tapi kan roh nek ndek urip iki ana keris. Nek keris iku pusaka iku penting. Roh kan ya. Wis kon roh iku tak seneng aku Ustaz. Aku gak berharap akeh-akeh. Tidak berharap banyak-banyak. Upamane bojo wis upamane ya. Bojo sing mengabdi gak ngabdi gak apa-apa. Sing pangerten gak masalah, gak pangerten gak masalah. Terus pokoknya anggar gak muring-muring ngono wis alhamdulillah Ustaz. Jadi aku itu mah standar hidup saya itu rendah sekali. Aku duwe duit 1 juta tak doleki syukure, duwe duit mek 100 tak doleki syukure. Nah, makanya saya mau makian itu sederhana rek. Aku iki kepingin awakmu iku terlatih nang awakmu dhewe ngelatih awakmu. Nek kate gembira, kate bersyukur, kate bahagia iki, mbok jangan terlalu banyak tergantung sesuatu di luar dirimu. Upama negara kayak ngene iki terus, masa kon gak iso bersyukur, masa kon gak iso gembira. Kamu harus punya kemandirian dan kedaulatan untuk menciptakan kegembiraanmu sendiri. Ojo adek ngenteni kiwa tengenmu. Sekarang juga kudu bahagia. Gitu loh. Termasuk nek wis berumah tangga. Kon karepmu bojomu ngene ternyata gak ngene kon stres. Jadi sing salah iki duduk bojomu te karepmu iku mang. Sing salah harapanmu iku mang. Nek kon gak berharap lah gak. Nek kon ngene. Mergo iki kok kopi kok pahit. Mergo kon berharap legi. Nek kon gak berharap legi kopi pahit ya enak. Loh, saiki tergantung standar sampean apa. Nek aku iki standar kalah. Sangat rendah hidup saya itu. Sangat aku gak berharap apa-apa. Anggitmu kaya ngene iki ya, ana wong sing kaya kagum karo aku, ngefan karo aku, favorit sampe ngekeki kopi sak tas. Upamane ya. Terus aku nang diae foto. Konangan ndek WC foto. Ndek gang-gang foto. Aku mang ndek rumah makan ndek ngarepe rumah sakit Alirsat. Iku aku mek metu dilu lho nang parkiran iki wong 8 wisan foto. Tapi saya tidak pernah menganggap itu milik saya. Upama gak foto aku ya gak masalah, aku gak dikenal aku ya gak masalah, aku kelangan makiyah ya gak masalah. Awakmu mari ngono benci karo aku kabeh aku gak masalah. Kon teko nang makiyahan ana sing kepengin ndolek ilmu, ana sing kepengin ndolek ketenangan hidup, ana sing kepengin ndolek mesin ceke, mesine utek, mesine ati ceke iso tambah lancar. Ana meneh rene kate dodolan online. Ya. Meneng-meneng aku direkam, terus engko didu karo Abdul Somad. Didu karo Habib Rizik, ya. Engko didu karo sapa? Gempar. Cak Nun Sekakmat. Nah. Ngono. Aku roh. Yang kesini juga yang sing gak murni ya akeh. Sing kepengin dodolan ya akeh. Sing kepengin memanfaatkan aku ya akeh. Dan aku gak apa-apa. Sak karepmu. Wongku kualat-kualatmu dhewe kok. Aku gak melok kualat. Aku difitnah gak masalah. Nek sing masalah aku memfitnah. Nek aku memfitnah gak usah masalah. Kon memanipulasi aku, ngedu aku karo sapa. Sak embrek di YouTube iku. Debat seru tentang Natal. Apa? Lah ya umat Islam wis 14 abad, Kanjeng Nabi wis wafat sejak 14 abad yang lalu sampai saiki iku jek mualaf wong Islam iku. Mek soal Natal lho gelo terus. Gak mateng-mateng pikirane. Jek blolok ket biyen. Aku mulane gak berharap. Wis angger kon iku jek eling sembayang. Nek Gusti Allah seje sikape aja aku gak siap kok Gusti Allah ya. Nek Gusti Allah kan jelas ping 5 sembayang. Nek aku gak. Walah arek iku jek merasa bersalah kok gak sembahyang wis apik wis alhamdulillah wis alhamdulillah. Nek sampean tinggi rasa syukurnya, sampean tidak akan mengeluh seperti itu. Ya. Nek sampean kepingine sugih, maka melarat menjadi masalah. Bayangno, kowe tak kandhani ya, aku terus terang. Iki Kiai Kanjeng iki anggitmu penderitaane nek lunga-lunga ngene iki. Panitiane sugih-sugih. Disuguhi engko ndek transit omah-omahe apik. Kayak omahe Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ya ta gak? Ndek Lamongan, ndek Gresik omahe apik, wong desa omahe apik. Iki arek gak duwe omah apik blas. Omah nguthoke gurung karuan duwe. Kiai Kanjeng iki. Gitu loh.
aslinya sebagai manusia ya ana nolongsone. Disuguhi wong sugih, walah iki lho grendele apa lawang lho iku wis gak iso mbayangno piro ya regane koyo ngene. Ana meneh sing klosete iku sing ngene-ngene iku. Sing digepeper iku lho. Longgo terus dipeper ngene iki. Duduk sing dodok ya. Duduk sing. Itu ya ana nolongsone. Arek-arek iki ana sing sugih. Kiai Kanjeng ini. Dan aku ya nolongso, aku ya nangis dhewe janjane. Oh alah. Arek-arek sapa sing bareng karo aku mesti dadi asing. Gak ana wong wani ngekeki dhuwit, gak ana wong wani nawani apa-apa, gak ana wong wani nyponsori, wedi karo aku kabeh. Gitu loh. Dan kita memang tidak boleh cari sponsor, tidak boleh macam-macam. Gitu ya. Tapi teman-teman bahagia. Kapan-kapan yo teko nang Mak Ian Kiai Kanjeng tak jaluke nyeritakno lara-lapane memperjuangkan gerakan sholawat. Kapan-kapan. Jadi Kiai Kanjeng itu sudah hampir 24 tahun dan perjuangan iki abot temen rek. Jadi misalnya aku di Jakarta tak fax, waktu itu gurung ono SMS, tak fax. Ayo Kiai Kanjeng tanggal sakmene bengi-bengi. Pentas di sini, kampus ini, kampung ini atau apa gitu. Wes teko, langsung berangkat, gak jelas bensinnya, gak jelas, gak pokoknya berangkat saron loro, biola, gitar, keyboard, jadi mek Bayu, Bobit, sapa meneh? Yoyo, Joko Kamto, Pak Nevi. Blodong Pak Iswong Pitu, keruntelan sak kendaraan itu. Dan dek kono gak jelas nasibnya. Honor ya gak jelas. Bahkan aku saiki eling iku biyen sing didodok apa ya muni apa nyanyi apa iku ngrobokan Mas. Jadi jam 7 pentas di Semarang UIN. Terus malam jam 11 pentas di halaman Masjid Agung Pati. Terus jam 3 esuk di Gerobokan itu kan satu rute. Kita sampai di Gerobokan masa sekitar 20.000 lebih. Itu jek ngenteni sampai jam 3. Jadi ketika jam 3 itu kita datang, sebagian orang sudah pulang tapi begitu ngerti ono Cak Nun teko balik meneh. Dan kene iki ngunggahno saron iku jam 3 esuk, Mas. Saron ditoto kabel jam 3 esuk. Gak jelas honore. Jadi dan Kiai Kanjeng gak tahu menderita ngene iki. Sampeyan aja bandingno kekayaan sampean karo Kiai Kanjeng karo aku. Aku gak duwe apa-apa, Kiai Kanjeng gak duwe apa-apa. Itu gak duwe apa-apa. Wong saya meninggalkan sawah saya meninggalkan cangkul saya. Aku iki termasuk penulis ranking 1 to, Rek. Semua media massa kan seneng tak kayak tulisan. Sampai saiki jek njaluk terus. Upama aku gelem nek Jawa Pos ya seminggu pisan, seminggu pindho dengan seneng mereka menerima. Tapi saya tinggalkan semua itu pada tahun 1998, hari kedua setelah Pak Harto turun karena saya tidak lagi percaya kepada media massa. Saya tidak percaya kepada TV nasional, saya tidak percaya kepada ideologi dan prinsip-prinsipnya media. Tak tinggal kabeh, gak mangan gak masalah. Aku melakukan gerakan sholawat. Rezekine tekan ndi? Lho sing gawe Gusti Allah kok Gusti Allah ya tanggung jawab karo aku. Sampai saiki ngono. Kok Mbak Novia gelem? Aku ya gumun dhewe kok gelem ya. Iku pencapaian. Mbak Via gelem iki lho. Mau loh. 80% waktunya itu untuk masyarakat. Tinggal 20% sama dia dijupuk anakku dari 20% dijupuk mungkin 15%. Dia kari 5%. Rabi capopo 5%. Kan gitu. Bener-bener teman-teman. Dan aku gak nuntut dan aku tidak kecewa dan aku tidak merasa gelo. Saya ingin makan terus tidak tercapai makan saya. Aku gak apa-apa. Rezeki saya adalah tidak makan. Ngono aku, Mbak. Rezekiku ya iku mang. Jadi rezekiku berupa macam-macam. Ono rezeki loro, ono rezeki utang, ono rezeki sedih. Asal Anda mensikapinya dengan rasa syukur dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu rezeki. Itu. Meskipun itu sebenarnya alat ya. Rasa syukur itu alat supaya akhirnya ya moncar temenan. Wes saiki tak kayak contoh ngene, tak kayak contoh sing aku wis beberapa kali menceritakan. Orang tuh rata-rata tidak berani mengambil keputusan kalau usul-usulnya sudah sama yang disebut rezeki atau nafkah. Misalnya aku mudun suatu hari mudun Bandara Solo, tahu di Halim juga. Engkau
supir taksi lak kenal aku kabeh. Terus royokan Cak, sama saya Cak, sama saya Cak, sama saya. Aku ya apa carane milih? Nek aku milih kon, aku ngelarani kon. Nek aku milih iki aku mengecewakan yang lainnya. Ojo aku dikon milih rek. Putuskan di antara kalian siapa yang ngangkut saya dari Bandara Solo yang jauh itu loh, di luar waduh. Putuskan. Mereka ndak mau. Wes ora apa-apa karo aku liyane ikhlas kok Cak. Loh, ikhlas aku ini sing gak iso. Aku gak iso nek kon mengambil keputusan taksi iki sing ngangkut aku iso. Tapi nek aku dikon milih aku gak iso. Mergo ngeyel dan tidak ada keputusan siapa yang ngangkut saya, aku akhirnya ngambil keputusan, ya wis aku tak melaku. Melaku aku, Dek. Kon iso bayangno Bandara Solo Adi Sumarno tutuk Kertosuro iku nek melaku 5 kilo. Nggawa tas ini iki. Lak dengkek ya. Ini loh Mas, momentum untuk mengatakan nek ngono tak melaku ae. Anggitmu sederhana ta iku. Iku lak tau, lho ndane adoh mlakune. Lak ngono. Aku gak mikir. Pokoknya keputusannya mergo aku gak iso milih. Soalnya aku milih A nglarani BC dan seterusnya, ya aku tak mlaku wis ngono tok. Aku ngertine aku kudu mlaku wis. Terus uang-uang umumnya menganggap bahwa nek kon ngutus aku tak mlaku terus mlaku temen, gurung mesti. Gurung mesti terus kon mlaku temen. Gak rek. Ono Gusti Allah, ono malaikat, ono Kanjeng Nabi, ono syafaat. Hidup itu ada yang tidak kelihatan dan lebih banyak yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Ada peristiwa-peristiwa, ada kartu-kartu yang dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banting, kita jopok, kita banting. Bala 6 itu kadang-kadang mencelakakan, kadang-kadang menguntungkan. Tergantung adegannya, betul enggak? Ndol-ndol kadang-kadang tepak, kadang-kadang enggak tepak, kita betul. Ya pengalaman aku ngono-ngono. Nah, orang menyangka nek ngomong ya wis nek tak mlaku ae, dipikirnya itu sama dengan melaku temenan. Misalnya nih, aku mau iki duit iki gak halal deh. Ya, iki gak halal. Terus dia pikir kalau tidak menerima duit itu terus enggak terima duit, tidak halal itu terus tidak punya duit. Itu salah. Nek kon wani ngono kok kon dikai karo Gusti Allah. Dadi aku iki ngomong wis tak mlaku ae, ngono terus aku mlaku Dik. Gak sampai 30 meter aku dipepet karo kendaraan apik sedan. Cak, mohon izin sama saya aja, saya yang antar. Loh, Anda siapa? Saya Solo, Cak. Pengusaha cilik-cilik lah gitu. Terus piye? Saya dengar tadi Cak Nun berdebat sama supir-supir taksi. Nah sekarang saya minta dengan sangat Cak Nun saya antarkan. Saya minta dengan sangat. Posisiku lak munggah gak karu-karuan. Mangla aku kudu bayar untuk mencapai tempat yang saya mau. Sekarang posisi saya naik. Saya mohon dengan sangat Cak Nun mau saya antarkan loh. Dukur aku dimohon untuk diantarkan. Tapi dengan satu syarat Cak. Saya minta Cak Nun mau saya ampirkan ke warung yang terenak menurut saya. Loh ya apa syaratnya? Ya apa? Nah itu tidak hanya terjadi pada taksi dan mobil dan warung. Itu bisa terjadi pada adegan yang lebih besar. Kalau kamu menolak sesuatu yang Allah tidak sukai, maka Allah akan memberimu yang dia sukai. Dan yang kau sukai berlipat-lipat ganda. Aku meninggalkan TV nasional. Semuanya. Dan Kiai Kanjeng tidak pernah mau apa itu TV One, apa itu Metro, apa itu RCTI, iNews, Sapitrute, kita tidak pernah mau acara di sana. Ya. Diganteni karo aku wis gak nulis Kompas, Tempo, Gatra, wis gak nulis kabeh, aku gak. Iku sawah subur tapi aku gak gelem nandur. Paculku tak buat. Artinya saya menghancurkan karier saya sendiri kalau saya mikir karier lah. Aku lah gak tau mikir karier. Wong aku urip karo Gusti Allah ngono tok. Nah, aku saiki takon. Upama Kiai Kanjeng ini ditayangkan di TV nasional. Kira-kira kaya sing saiki sing kok delok iki. Apa JTV, apa Aswaja, apa TV 9. Iku lak gak ono sensor. Ya paling pas meso dit ngono tok ya. Tapi kan
Mereka menikmati, mereka mengedit sedemikian rupa, dan mereka tidak pernah ngatur kita. Tapi kalau kita diminta oleh Metro TV dan sebagainya, mereka yang ngatur kita. Acara ini Cak, sekarang gini Cak, pakaian ini Cak, di fotonya ada di sebelah kanan, jangan sebelah kiri Cak. Ngono-ngono kok kayak aturan. Di Makya ono aturan, gak ono aturan. Konsualan gak masalah. Bayangkan di TV kan kudu seragam kon. Iya tak gak? Terus mari ngono gawe yel-yel. Ya tak gak? Terus tanganmu ngene. Di sini kita tidak diatur, dan orang yang tidak berani mengatur kita itu tidak marah sama kita di Makyan. Karena apa? Karena kita membangun saling percaya satu sama lain. Mbak Maulina, waduh. Jano aja suka cemburu. Salah satu contohnya itu ya, prinsip dasar Maknya itu adalah saene iki panggung irek, gak oleh luwih dukur, apa meneh kok koyok band-band koyok dangdut saene gak oleh. Harus rendah dan harus langsung bisa ketemu dengan jamaah. Itu berarti apa yang dibangun adalah tanggung jawab dari yang di panggung. Kon yo tanggung jawab, aku yo tanggung jawab. Nek aku ngomong elek didik, saya dapat resiko dari Anda. Ya tak? Dan resikonya tidak terhalangi. Nek kon pentas dukur kan kudu mencolot kon nek kate muring-muring. Apa meneh ana wesine biasanya? Ini enggak. Jadi dengan seperti ini saya harus bertanggung jawab. Maka saya akan mencari yang terbaik untuk Anda. Semua yang di panggung mencari yang terbaik untuk Anda.